Yang pertama, fi'il amr mabniun 'ala sukun. Ya. Itu asalnya, ya. Dia mabniun 'ala sukun, itu asalnya ya. Asal dari fi'il amr itu mabniun 'ala sukun. Ya. Nah, kapan dia mabni 'ala sukun? Ketika fi'il amr itu huruf terakhirnya itu bukan huruf illah. Ya, contohnya ini nadif sama tamahal sama istami. Ya, ini huruf terakhirnya itu fa, dan fa itu bukan huruf illah. Ya. Itu juga lam sama ain. Ini semua bukan huruf illah. Dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, ini kan huruf terakhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, ya kan? Nah, di sini dia mabni 'ala sukun. Kemudian fi'il amr mabni 'ala sukun ketika dia bersambung dengan nun niswah. Ya, nun niswah ini. Istaikatna, ajidna, sama hadzibna. Nah, di sini. Nah, kita dapat melihat bahwasanya fi'il amrnya mabni 'ala sukun. Ini dha-nya berharokat sukun ya. Dalnya berharokat sukun. Ba-nya berharokat sukun. Nah, di sini ya. Maka dia mabni 'ala sukun. Ingat ya, nunnya di sini itu adalah huruf tambahan. Istilahnya kita istilahkan itu huruf tambahan ya, bukan huruf asli dari fi'il amrnya. Huruf tambahan. Ajidna ini nunnya huruf tambahan. Hadzibna nunnya huruf tambahan. Ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah fi'il amr mabniyun 'alal fathi. Ya. Kapan? Ketika fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Ya. Ketika fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Ya. Contohnya tajannabanna. Nah, nunnya di sini adalah nun taukid. Ya, asyiranna nunnya nun taukid. Ukhrujanna nunnya adalah nun taukid. Ya. Begitu juga ihfadhan, ini nun taukid juga ya. Nun taukid juga. Ahsinan, ini nun taukid juga. Auqidan, ini nun taukid juga. Oke, jadi nun taukid itu ada dua. Ya. Nun taukid ada dua. Ada yang nunnya berharokat fathah dan bertasydid. Ya, itu ya. Ada nunnya berharokat fathah dan bertasydid, terus ada yang nunnya berharokat sukun. Ya. Perbedaannya ya perbedaan di level takkidnya, ya, taukidnya. Atau penegasannya. Ya. Kalau yang bertasydid, ya, maka lebih tegas, ya, lebih tegas lagi. Sedangkan kalau yang bertanwin, berharokat sukun, maka penegasannya itu ya di bawah, levelnya di bawah. Ya. Penegasannya itu yang berharokat sukun itu level penegasannya itu di bawah dari nun yang berharokat tasydid. Gitu ya. Ustaz. Nah, kenapa? Ustaz Afan boleh diulangi Ustaz? Afan anak tadi ini nyatatnya ketinggalan. Coba dari awal Ustaz. Sebentar aja dari awal. Dari awal sebentar. Sebentar dari aja awal? Ya. Dari yang pertama ya? Ya, contohnya saja Ustaz Afan. Jadi sedikit aja enggak apa-apa. Oke. Ya, yang pertama itu dia mabni 'ala sukun. Ya. Mabni 'ala sukun. Fi'il amr mabni 'ala sukun. Nah, fi'il amr mabni 'ala sukun itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Fi'il amr mabni 'ala sukun. Yang pertama adalah keadaan yang pertama adalah jika akhir ya huruf terakhir dari fi'il amr itu bukan huruf illah. Ya. Dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh nomor 1 sampai nomor 3 ya. Istami'. Nih. Ini huruf terakhirnya itu adalah ain. Ya. Nah, ain ini bukan termasuk huruf illah. Oke. Dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini kan tidak bersambung dengan apa-apa ya. Di sini ainnya. Ya. Itu keadaan pertama. Kemudian yang keadaan kedua adalah jika fi'il amr bersambung dengan nun niswah, nun untuk perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan. Ya, istaikitna ini ya. Ini nun niswah. Ajidna ini nun niswah. Hadzibna ini nun niswah. Maka fi'il amr mabniyun 'ala sukun. Ingat ya, yang jadi patokan
dari fi'il amar itu bukan di sini ya, yang nomor 4 sampai nomor 6, yang ini ya, patokannya bukan huruf terakhirnya, yaitu nun. Ya. Nun di sini adalah nun tambahan, namanya nun niswah. Ya. Yang menjadi patokan adalah huruf asli dari fi'il amarnya. Ya. Kayak istiqitna berarti do, ini ya, huruf terakhirnya, huruf aslinya. Yang terakhir itu do. Ajadna ini dal, huruf terakhirnya ya. Hadzibna ini ba, huruf terakhirnya. Ya, huruf asli dari fi'il amar yang terakhirnya itu adalah ba. Ya. Sedangkan na itu nun niswah. Ya. Istilahnya kita istilahkan itu nun tambahan. Ya. Bukan huruf asli dari fi'il amar. Oke, paham? Untuk yang pertama, keadaan yang pertama. Insya Allah Ustaz sudah paham. Oke. Kemudian yang kedua adalah dia mabniyun 'alal fathi. Ya, fi'il amar mabniyun 'alal fathi. Kapan? Ketika dia bersambung dengan nun niswah. Nun taukid. Ketika fi'il amar bersambung dengan nun taukid. Nah, nun taukid itu ada dua. Ya. Ada yang nunnya ya ini seperti nomor 7 sampai 9. Ini nun taukidnya yang berharokat tasydid. Ya. Terus ada yang berharokat sukun seperti nomor 10 sampai nomor 12. Ya, berharokat sukun. Ini dua ya. Nah, ini cuman bedanya ya di level penegasannya. Ya kan, taukid itu kan penegasan ya. Level penegasannya. Kalau yang bertasydid, maka penegasannya itu benar-benar ditegaskan gitu ya. Sedangkan nun yang berharokat sukun, maka penegasannya itu levelnya di bawah level dari nun yang berharokat tasydid. Ya, yang bertasydid. Kayak gitu. Paham? Insya Allah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mabniyun ala hadfi harfil illah. Ya. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Kapan? Ya. Mabniyun ala hadfi harfil illah itu mabni ya. Ya, tanda mabninya itu hadfi harfil illah, ya. Hilangnya huruf illah. Ya, kapan? Ketika fi'il amar itu berakhiran dengan huruf illah. Ya. Ketika fi'il amar berakhiran dengan huruf illah. Contohnya alki. Ini dia berakhiran dengan huruf illah ya, alki. Nah, gimana kita dapat mengetahui bahwasanya fi'il amar itu berakhiran dengan huruf illah? Kita ubah menjadi fi'il mudhari'. Ya, kita lihat di fi'il mudhari'nya. Alki, ada yang tahu fi'il mudhari'nya apa? Alki. Alko ya. Alko. Alko, bukan alki ya, bukan. Yalki Ustaz? Alko. Yulki? Lakiya yalko. Oh, yalko. Ya, yalko ya. Di sini ya. Sebentar. Tulis. Lakiya yalko. Yalko. Nih ya, pakai alif maksurah. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat berarti di fi'il mudhari'nya itu ada diakhiri dengan huruf illah. Nah, tapi huruf illahnya itu dibuang ketika dijadikan fi'il amar. Nah, makanya di sini tanda dari mabninya fi'il amar ya, ketika fi'il amar itu berakhiran dengan huruf illah, maka tandanya adalah hasfi harfil illah. Hilangnya huruf illah. Ya. Nah, di sini kan di bentuk fi'il amarnya kan nggak terlihat ya, huruf illahnya nggak ada. Cuma nyampe qaf aja. Nggak ada alif maksurahnya. Ya. Begitu juga ud'u. Ud'u dari da'a
Yad'u. Ya, da'a yad'u. Sahih ya. Yad'u. Tulisannya sebentar. Yad'u. Yad'u. Nah, ini berakhiran dengan waw. Dan waw kan termasuk huruf illah. Nah, ketika dijadikan fi'il amar, maka wawnya itu hilang. Ya. Maka ya. Maka tanda mabninya ya dari fi'il amar yang berakhiran dengan huruf illah itu hasfi harfil illah, yaitu hilangnya huruf illah. Gitu ya. Paham? Untuk mengetahuinya kita ubah dulu ke bentuk fi'il mudhari'nya. Ya. Untuk mengetahuinya kita ubah dulu ke bentuk fi'il mudhari'nya. Gitu ya. Jadi tasrif itu penting ya. Ingat tasrif itu penting ya. Ini salah satu pentingnya yang kayak gini ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ustadz, tadi mabni ala apa Ustadz? Kalau yang dua kan tadi mabni ala sukun, mabni ala fathah. Kalau yang ini mabni apa tadi? Hadfi. Nih, Oh, harfi. menghilangkan ya. Harfil illah. Seperti hadzaf itu ya? Iya, hadzaf ya. Hadfi harfil illah ya, hilangnya huruf illah. Ala hadfi harfil illah. Jadi fi'il amar mabniyun ala hadfi harfil illah. Oke, paham? Ya, insya Allah Ustaz. Paham. Kemudian yang keempat ada yang terakhir ya. Nah, ini semua sama ya. Ini nomor 16 sampai 24 ini mabniyun ala hasfin nun. Ya. Tadi kan ala hasfi harfin illah, ini ala hasfi harfin nun atau ala hasfin nun gitu aja. Ya. Ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Mabniun ala hasfin nun. Di sini nomor 16 sampai nomor 18 ini ya, ini adalah ketika fi'il amar bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan dua orang. Ya, iftaha ini kan untuk dua orang. Akrima ini untuk dua orang. Ya. Uhzuza ini untuk dua orang. Ya. Itu. Nah, kenapa disebut ala hasfi harfin nun? Ya. Kenapa mabninya itu tandanya itu adalah apa namanya hilangnya huruf nun? Nah, kita lihat kembali ke fi'il mudhari'nya, bentuk fi'il mudhari'nya. Ya. Iftaha itu ada yang tahu bentuk fi'il mudhari'nya apa? Yaftahu. Yaftahu. Iftahana. Bukan, bentuk fi'il mudhari'nya. Yaftahinu. Hah? Yaftahinu. Bukan. Yaftahu, yaftahi. Enggak tahu Ustaz. Aduh. Tahani. Oh, Masya Allah, taftahani. Baru dengar Ustaz. Apa Ustaz? Tahani. Tahani. Ini dhamir huma ya, antuma. Oke, dhamir antuma ini ya. Gimana Ustaz? Antuma. Iya, coba aja ya di dhamir antuma. Mudhari'nya Ustaz. Oh, buat dua orang ya. Ustaz tadi nggak bilang buat dua orang. Ya kan tadi Anda bilang iftaha itu untuk apa namanya? Alif husnain, alif untuk dua orang. Tadi kan Anda bilang tandanya. Ya. Nah, kalau dua orang kan kalau fi'il mudhari kan pastinya mukhatab ya kan? Dhamir ya. Mukhatab itu orang kedua.
Nggak mungkin huma. Ya. Berarti antuma gitu ya. Ini ada nunnya berarti ya? Iya, di sini ketika kita melihat di fi'il mudhari, lihat ya, nunnya ada, ya kan? Nunnya ada. Tapi ketika kita ubah menjadi fi'il amar, maka nunnya dihilangkan. Ya. Nah, ini asal usul dari ala hadfi harfin nun. Ya, kenapa fi'il amar yang di kelompok 4 ini dia mabninya itu adalah hadfi harfin nun. Ya, hilangnya nunnya. Hilangnya huruf nun. Ya, karena dia di fi'il mudhari itu ada nunnya. Ya. Ketika dijadikan fi'il amar, nunnya dihilangkan. Nah, maka itu menjadi tanda dari mabninya fi'il amar yang berakhiran dengan nun. Yang diakhiri dengan nun di fi'il mudhari. Ya, gitu ya. Hazaf ya Ustaz ya? Hazfi. Ya, ala Hazfi harfi nun. nun. Ya. Oh. Oke. Paham? Iya Ustaz. Ustaz tadi ketika gimana Ustaz? Mabni ala harfi nun ketika apa Ustaz? Ketika yang pertama ini ada 3 ya, ada tiga kelompok ya. Yang pertama itu ketika dia bersambung dengan alif husnain, alif isnain. Alif yang menunjukkan 2 orang. Ini kan alif yang menunjukkan 2 orang ini ya. Alif isnain. Alif musanna itu ya Ustaz ya? Ya, alif musanna lah, bisa deh. Ya. Alif isnain ya, alif isnain. Oke, begitu juga yang contoh nomor 17 ya, akrima. Nah, ini fi'il mudhari'nya apa? Yukrimu. Bukan di Ustaz. Yukrimani. Ya, yukrimani. 2 kok ya, Ustaz, 2 orang kok ya. Terus, zuza apa? Fi'il mudhari'nya? Ya, Zuzani. Iya. Ya, bukan ya Zuzani. Antuma ya, bukan huma. Apa sih berarti? Zana. Tah Zuzani. Tah Zuzani. Ya, tak ya. Ya Allah, tebak-tebakan. Waduh. Ya, tah Zuzani. Kebetulan ya Ustaz Dahila ya. Kalau benar berarti kebetulan aja. Kalau benar berarti kebetulan aja. Iya, betul. Waduh, ini bahaya ini. Kadang rasanya benar, kadang rasanya salah. Maksudnya perasaannya ini kayak benar, ternyata salah gitu. Aduh. Bahaya ini. Tapi kan bahasa Arab juga perlu kayak gitu, Ustaz. Pakai zauq kan ya, pakai rasa gitu kan. Ya nggak sih? Itu kalau udah paham bahasa Arab ya. Kalau belum nanti asal-asal nanti. Asal enak ya langsung dibenarkan gitu ya. Ya enggak juga ya. Oke, paham yang nomor 16 sampai 18? Ada yang kurang paham? Mungkin masih ada yang belum paham, Ustaz. Iya. Kalau belum paham bilang aja ya, enggak usah malu-malu. Belum paham gitu. Belum paham tapi yang mau ditanyakan itu mah bingung, Ustaz. Pertanyaan mau nanya apa gitu. Aduh. Oke ya, nantilah ya. Untuk prakteknya mungkin agak untuk aja nanti aja prakteknya. Nanti insya Allah kalau udah praktek nanti baru bisa ya. Kalau teori doang nanti belum bisa. Kalau ini. Oke, kemudian 19 sampai 21 ya. Nah, di fi'il amar di sini dia bersambung dengan wawul jamaah. Ini waw ya. Wawul jamaah. Namanya wawul jamaah. Waw untuk menunjukkan jamaah ya. Jamaah dzukur ya, jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki. Ijma'u. Maka di sini dia seperti yang tadi ya. Jadi mabniyun ala hasfi harfin nun. Ya. Nah, kenapa mabniyun ala hasfi harfin nun? Nah, kita tengok lagi ya ke fi'il mudhari'nya. Ya. Ijma'u apa? Fi'il mudhari'nya? Yajma'una. Bukan. Ya, apa tadi? Yang mana Ustaz? Ijma'u
Ijma'u itu yang mana tulisannya? Oh, ijma'u. Ya jama'u, Ustaz ya jama'una. Ya jema'una Ustaz. Iya ya Bukan. jama'una. Tajama'una bukan tajama'una, bukan tajama'una. Iya, Udah depannya apa? tajma'una. Oh, tajma'una. Kok Ya, bisa? jama'una itu hum ya. Oh iya ya Ustaz ya. Antum ini ya, antum. Oh, orang Tajma'una. kedua ya. Iya, ingat mukhatab ya, akhir orang kedua. Tajma'una. Loh tadi kok yang itu, yang sebelumnya ini pakainya iya. Yang mana? Iftaha. Yang iftaha itu pakainya iya. Oh iya Ini nih. ya, Pakai tak. taftahani. Pakai tak. Ya Allah. Ya, betul. Oke. Nah, ketika fi'il amar bersambung dengan wawul jamaah, Ustadz, ya. saya sampaikan pesan dari salah seorang peserta ya Ustadz. Ya. Saking belum pahamnya, nggak tahu bagian mana yang belum dipahami, gitu Ustadz. Waduh, Masya Allah ya. Bilang yang mana dari awal yang belum paham? Oke. Enggak, ini kan ada 4 bagian ya. Dia mabniun, yang pertama mabniun ala sukun. Kemudian yang kedua itu mabniun alal fathi. Yang ketiga mabniun ala harfil illah. Ya, yang keempat itu mabniun ala hadfin nun. Nah, yang mana? Bagian mana? 1, 2, 3, 4. Oke, ntar aja dulu ya. Kita bahas dulu sampai selesai dulu ya. Oke, ijma'u ya tadi dia mabniun ala hadfin nun. Ya. Ijma'u fi'il amr mabniun ala hadfi harfin nun. Ya. Kenapa? Kalau kita tengok ke fi'il mudhari'nya, maka jadinya tajma'una. Ya. Aslinya tajma'una. Ya. Tajma'una di situ ada huruf nunnya ya. Tajma'una. Nah, ini kan ada huruf nunnya. Ya. Nih nunnya. Tapi ketika dia dijadikan fi'il amr maka nunnya dihilangkan. Nah, oleh sebab itu maka setiap fi'il amr yang bersambung dengan wawul jamaah i'rabnya adalah fi'il amr mabniyun ala hasfi harfin nun ya. Fi'il amr mabni ya. Dan tanda mabni ada nun di sini. Ya, enggak ada nun ya. Ijma'u ini enggak ada nunnya, ya kan? Oke, itu nomor 19 sampai 20 21 ya. Istahimu sama ya. Ini bersambung dengan wawul jamaah. Ukhruju ini bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian nomor 22 sampai 23 24 ya. Nah, di sini ada rattibi asatsal hujrah. Ya. Nah, ini juga sama ya. Mabniyun ala hadfi harfin nun ya. Tanda mabninya itu dengan hilangnya huruf nun. Nah, berarti kalau kita kembalikan ke fi'il mudhari berarti dia ada huruf nunnya. Nah, apa bentuk fi'il mudhari dari rattibi? Ada yang tahu? Apa ya Zah? Apa Zah? Zahra ini tahu ini Ustadz. Oke, Masya Allah ya. Gimana? Apa tadi Ustadz apa? Rattibi, bentuk fi'il mudhari'nya apa? Hah? Rattibi, bentuk fi'il mudhari'nya apa?
Ada yang tahu? Waduh. Sebentar. Madinya apa Ustadz? Rotaba yurotibu. Rattaba yuratibu. Benar. Rattaba. Ini kan kita sudah kan fa'ala, ya kan? Sudah dihafalkan itu ya. Rotaba yurotibu. Terus naknya yang dibuang yang mana Ustadz? Nggak paham ini pertanyaannya gimana sih Ustadz? Jadi bentuk fi'il mudhari'nya itu adalah turattibina. Ya, anti. Ya, domainnya anti. Gini. Jadi turattibina. Bina. Kurang. Nah. Oh, ini tuh sorofnya beda ya, Turattibina. Ustaz? Iya, agak beda ya. Ini kita sebenarnya harus, ya belum kita pelajari ini. Nih, turattibina. Di sini ada nunnya. Turattibina. Turattibina. Nah, itu bentuknya ya. Itu domir anti. Ya, domir anti. Nah, di sini ada nunnya. Ketika dijadikan fi'il amar, maka nunnya itu dihilangkan. Ya. Maka oleh sebab itu kita i'rabkan dia sebagai mabniyun ala hadfi harfin nun. Ustadz, itu anti. Berarti satu orang ya Ustadz? Ya, anti satu orang ya. Anti. Kok pakai bina ya? Kalau bina biasanya kan buat jamak ya Ustadz ya? Ya, emang bentuknya kayak gini ya, anti. Emang kalau anti apa? Ya enggak kan kalau gini, muslimina. Ya, Berarti kan banyak orang muslim. Ada ya jangan inaknya disamain gitu sama Ustadz di isimnya ya. akhirnya. Jangan disamain dengan isim. Fi'il ya. Ya, untuk gampangnya lihat di sini. Kita belum belajar sini ya, masalahnya. Nah, ini ada bentuk fi'il amar di sini. Nah, ini sebentar. Ini fi'il amar ya. Nah, ini fi'il amarnya. Terus ini fi'il mudhari'nya. Nah, kita lihat nih bentuk-bentuknya ya. If'il ya berarti taf'ilu. Ini enggak ada pertambahan, ya kan? Untuk ini. Ini yang anta, ya domir anta. Kalau antuma yang tadi kita pelajari, nah ini if'ila ya. Terus kita lihat di fi'il mudhari' ada bentuk taf'ilani, ada nunnya. Ya kan? Nah, ketika dijadikan fi'il amar, maka nunnya dihilangkan. Makanya i'rabnya ala hadfi harfin nun. Ya. Terus antum yang tadi ya, if'ilu, ini yang bersama dengan wawul jamaah. Ya. Aslinya adalah taf'iluna. Ini ada nunnya. Ya, ini asalnya ya, di fi'il mudhari'nya itu ada nunnya. Terus yang tadi if'ili, yang ini ya, turattibi yang tadi, ini domir anti, ya. Ini kalau di fi'il amrnya itu fi'il madinya itu taf'ilina. Ya. Ada ya dan nunnya. Tapi nunnya ini dibuang ketika dijadikan fi'il amr. Antuma lagi if'ila, ya. Jadi taf'ilani. Ya, nunnya ini dibuang. Ya, di fi'il amr. Antunna, ya. Stop ya. Nah, antunna tadi apa? Yang bertemu dengan non niswah mabniun ala sukun. Aduh, kok lali ya Ustaz ya. iya, ala sukun ya, ala sukun. Ya, non dan niswah. Pak Ustaz, ya Allah. Kayaknya agak masih liar ya. Nih ya, untuk non ya, untuk non ingat ya. Non itu ada 3 ya di sini. Ada yang nonnya berharokat fathah saja, itu non niswah. Contoh nomor 4 sampai nomor 6. Ya. Ini yang non nomor 4 sampai nomor 6 ini hanya berharokat saja, berharokat fathah saja. Dia non niswah, ya. Terus nomor 7 sampai nomor 9 ini yang berharokat tasydid dan difathahkan. Ya, tasydid dan fathah ini nun taukid. Ya, nun taukid.
Terus ada yang nomor 10 sampai 12. Ini nunnya bersukun ya, disukunkan. Ini nun taukid juga. Gitu ya. Oke, paham tentang perbedaan nun taukid sama nun niswah? Nun niswah itu nun yang berharokat fathah saja, ya. Sedangkan nun taukid itu ada yang berharokat fathah dan bertasydid, terus ada juga yang berharokat sukun. Ya. I'rabnya beda ya. Kalau yang bersambung dengan nun taukid, maka mabniun ala fathi. Ya. Sedangkan yang bersambung dengan nun niswah, maka mabniun ala sukun. Gitu ya. Paham? Ustadz, mau nanya. Ya. Nun niswa itu domirnya apa ya? Antunna. Antunna. Di sini antunna. Ya, di sini antunna ini ya, nun niswah. Ini taf'ilna, ya, if'ilna. Jadinya if'ilna. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Ustadz, Ya. Afwan pengen minta dijelasin lagi yang nomor 1 sampai 3 karena tadi telat. Oh iya, oke. Sebentar ya. Oke, nomor 1. Ya. Nomor 1 ini dia mabniyun ada sukun ya. Ini apa jenis? Ustadz, Afwan itu halaman berapa ya? Ini halaman 23. Oke, yang pertama ini dia mabniyun ala sukun. Ya, ala sukun. Ya, mabninya ala sukun. Kapan? Ini ada dua keadaan. Ya. Fi'il amar mabniyun ala sukun itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama itu ketika dia fi'il amar itu berakhiran dengan huruf sahih, ya, bukan huruf illah. Ya, huruf illah itu ada 3. Apa saja? Alif, wawu, ya. Alif, Ya. wawu, ya. Alif, wawu, sama ya. Ya. Nah, di sini yang pertama, keadaan pertama dia tidak berakhiran dengan huruf illah. Ini contoh ya, nadhif ini berakhiran dengan fa. Ya, dan fa bukan termasuk huruf illah. Tamahal tidak berakhiran dengan huruf illah ya, ini dengan lam. Istami berakhiran dengan ain. Ya. Berakhiran dengan ain. Dan ain bukan termasuk huruf illah. Nah, terus dia juga tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, kita lihat ya, nadhif ini fa-nya tidak bersambung dengan sesuatu apapun ya, dengan huruf apapun. Tamahal ini tidak bersambung dengan huruf apapun ya. Masih tetap huruf aslinya. Ya. Istami begitu juga istami. Ya. Contoh yang bersambung dengan huruf itu kayak istaikitna, ini bersambung dengan nun niswah. Tajannabanna ini bersambung dengan nun taukid. Iftaha ini bersambung dengan alif isnain. Ya. Ijma'u ini bersambung dengan wawul jamaah. Ini ya contoh yang bersambung. Nah, sedangkan nomor 1 sampai nomor 3 ini tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Itu keadaan yang pertama ya. Keadaan yang pertama itu dia tidak diakhiri dengan huruf illah dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maka ketika ada fi'il amar ya, yang seperti itu dia mabniyun ala sukun ya, mabniyun ala sukun. Berarti kalau kita i'rabkan nadhif ya, maka di sini fi'il amar mabniyun ala sukun. Oke. Tamahal fi'il amar mabniyun ala sukun.
Istami' fi'il amr mabniyun 'ala sukun. Itu keadaan pertama. Kemudian yang keadaan kedua adalah jika fi'il amr itu bersambungan dengan nun niswah, nun untuk perempuan. Nih, contohnya istaqitna. Nih, bersambung dengan nun. Ya, nun di sini adalah nun perempuan ya, nun niswah. Ajidna ini bersambung dengan nun niswah ya. Hazibna ini bersambung dengan nun niswah. Nah, ketika fi'il amr bersambung dengan nun niswah, maka fi'il amr tersebut kita i'rabkan sebagai mabniyun 'ala sukun. Nah, kita lihat di sini ya, huruf asli dari fi'il amrnya itu sukun. Istaqitna, huruf aslinya itu adalah do ya. Huruf terakhir yang asli itu huruf adalah do. Kemudian ajidna, ini huruf asli yang terakhirnya itu adalah dal. Hazibna, ini huruf aslinya itu adalah ba. Huruf asli yang terakhir ya, yang terakhir. Itu adalah ba. Dan nun ini perlu kalian ketahui, nun ini bukan huruf aslinya ya, bukan huruf asli dari fi'il amr. Tapi kita bisa istilahkan nun ini tambahan, huruf tambahan. Ya, nun ini huruf tambahan. Nah, ketika kita ingin mengirobkan fi'il amr, maka kita harus melihat huruf aslinya, ya, huruf aslinya, bukan huruf tambahannya. Ingat ya. Jadi ketika mau diirobkan istaqitna, ya, maka jangan mabniyun 'alal fathi, mentang-mentang huruf terakhirnya itu fathah, ya di nun. Ya. Kalian perlu ketahui ya, yang mana huruf tambahan dan yang mana yang asli, huruf aslinya. Gitu ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Yang mana huruf tambahan dan yang mana huruf aslinya. Ya. Ketika sudah ketemu huruf aslinya, maka kita i'rabkan sesuai dengan huruf aslinya. Yaitu istaqitna, di sini huruf aslinya itu do, ya, huruf terakhir yang asli itu adalah do. Dan di sini do-nya berharokat sukun. Ya. Maka di sini mabniyun 'ala sukun. Fi'il amr mabniyun 'ala sukun. Begitu juga ajidna. Nah, ini huruf asli yang terakhir itu adalah dal. Ya. Adalah dal. Maka kita dan dalnya ini berharokat sukun. Ya, maka kita i'rabkan fi'il amr mabniyun 'ala sukun. Ya. Begitu juga hazibna. Ini huruf asli yang terakhir itu adalah ba. Dan ba di sini dalam keadaan sukun, maka kita i'rabkan mabniyun 'ala sukun. Oke, paham? Yang pertama? Iya, Sama Ustaz. kayak yang tadi ya Ustadz ya. Yang mana? Sama kayak yang nazif sama Iya, hal sama istami. sama. Iya, ini kan ada dua keadaan ya. Katanya ada dua keadaan. Yang pertama Terus, ini 1 sampai 3, yang kedua ini. Nun Ya. niswahnya tidak dimasukkan ke penjelasan i'rab nih Ustadz. Fi'il amr Kalau nun mabniyun. niswah, ya. Kalau mau di-i'rabkan ya, nun niswah itu dhamir ya. Atau langsung aja ya. Kalau ada nun niswah itu fa'il gitu aja langsung ya. Fa'ilun. Nah, karena nun niswah ini terus-terusan berharokat fathah ya, mau ditempatkan di mana aja, maka kita i'rabkan dia fa'ilun mabniyun 'alal fathi, karena dia berharokat fathah ya. Fa'ilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Belum sampai ya, fi mahalli. Nah, udah gitu aja ya, gitu aja dulu. Yang penting kita sekarang fokus ke fi'il amr. Nunnya nggak usah, tar aja ya nunnya. Ini kita belum sampai. Kalau mau i'rab kan kayak gitu ya. Kita fokus ke fi'il amr saja. Gitu ya. Oke, untuk i'rab fi'il amr yang pertama sudah paham? Ustadz, kenapa enggak fi'il amr mabniyun 'alal fathi? Ya, tadi kan ada bilang bahwasanya yang jadi patokan itu adalah huruf aslinya. Huruf asli dari fi'il amr itu. Bukan huruf tambahan. Istaqitna itu nunnya bukan huruf asli ya, tapi huruf tambahan. Ingat ya. Nun itu huruf asli, bukan huruf tambahan. Nah, gimana cara kita untuk mengetahui huruf aslinya? Ya kita ubah kepada dhamir anta. Dhamir anta. Ya. Contohnya istami', ini dhamir anta. Ya. Dhamir anta nih ya, ini ya. Dhamir anta yang kayak gini. Ya.
Istami. Nah, ini adalah huruf aslinya. If'al, if'il, ini huruf aslinya. Adapun yang menyelisih if'il, contoh if'ila, berarti ini ada tambahannya. Tambahannya itu alif, ya kan? Ini bukan huruf asli. If'alu, nah ini wawunya ini bukan huruf aslinya. If'ali, ini ya-nya bukan huruf asli. If'ala, ini juga ya alifnya bukan huruf asli. If'ilna, ini nunnya bukan huruf asli. Karena di sini huruf asli itu fa, ain, sama lam saja. Fa, ain, sama lam. Yang jadi patokan itu adalah huruf asli yang terakhir, yaitu lamnya di sini ya. Lamnya. If'ila, nih lamnya ini ya, yang jadi patokannya. If'ilu, nah ini lamnya juga yang jadi patokan. If'ili, ini lamnya yang jadi patokan. If'ila, ini lamnya menjadi patokan. If'ilna, ini lamnya juga yang jadi patokan. Gitu ya. Paham? Untuk huruf asli sama huruf tambahannya dijadikan ke dhamir anta. Ingat, dijadikan ke dhamir anta. Nah, istaikitna, kesimpulannya istaikitna, nunnya ini bukan huruf asli. Ingat, nunnya ini bukan huruf asli. Ini tambahan. Ajidna, ini nunnya bukan huruf asli, ini tambahan. Hazibna, begitu juga, ini nunnya huruf tambahan, bukan huruf asli. Ya. Jadi kita nggak boleh mengirobkan fi'il amar kepada huruf tambahan. Ya. Kita mengirobkan fi'il amar itu harus kepada huruf fi'il amar yang aslinya. Ya. Gitu. Ya. Oke, paham? Nun niswah itu artinya apa ya, Ustaz? Nun untuk perempuan. Oh, perempuan banyak apa? Iya. Perempuan ya. Yang penting perempuan ya, niswa. Ya, niswa itu perempuan banyak ya. Cuma dari nisa. Oke, ada lagi? Paham? Oke, yang kedua adalah dia fil amar mabniyun ala sukun. Ya, yang kedua ini mabniyun ala mabniyun ala al-fathi. Ya, mabniyun ala al-fathi. Kapan? Ketika fil amar tersebut bersambung dengan nun taukid. Ya, ketika fil amar bersambung dengan nun taukid. Oke. Maka fil amar tersebut mabniyun ala al-fathi. Dan nun taukid itu ada dua. Nun taukid itu ada dua. Ada yang nunnya bentuknya itu berharokat fathah dan ditasydidkan seperti nomor 7 sampai 9 ya. Tajannabanna. Nah, nunnya ini bertasydid dan berharokat fathah. Ashiranna ukhrujanna ya. Nah, ini bentuk yang pertama dari nun taukid. Terus ada juga yang hanya berharokat sukun. Contohnya nomor 10 sampai nomor 12. Ihfadhan, nunnya berharokat sukun. Ahsinan, nunnya berharokat sukun. Auqidan, nunnya berharokat sukun. Ini bentuk yang kedua dari nun taukid. Nah, ingat, nun taukid itu tambahan, ya, bukan huruf asli dari fi'il amr. Maka ketika kita ingin mengirobkan fi'il amr, maka kita harus cari dulu huruf aslinya itu yang mana. Tajannabanna, ini huruf asli yang terakhir itu adalah ba. Ya, ba-nya. Dan di sini ba-nya berharokat fathah, ya kan? Maka kita irobkan dia mabniyun 'alal fathi. Ashiranna. Nah, ini ro-nya ya, huruf asli yang terakhir itu ro di sini ya, ro-nya. Dan ro-nya ini berharokat fathah ya. Ini enggak ada harokatnya, harokat fathah ini ya. Berharokat fathah. Maka kita irobkan mabniyun 'alal fathi. Ukhrujanna. Di sini huruf aslinya itu yang terakhir itu adalah jim, ya. Dan dia berharokat fathah. Maka kita irobkan mabniyun 'ala hadfi mabniyun 'alal fathi. Ya. Begitu juga bentuk yang kedua dari nun taukid, yaitu yang berharokat sukun. Ihfadhan,
Ya, ini huruf asli yang terakhir itu do-nya. Ya, dan di sini berharokat fathah, maka mabniyun 'alal fathi. Terus ahsinan, huruf aslinya itu adalah nunnya. Huruf asli yang terakhir itu adalah nun. Terus di sini berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Maka kita i'rabkan mabniyun 'alal fathi. Begitu juga auqidan. Nah, ini huruf aslinya itu adalah dal. Huruf asli yang terakhir itu adalah dal, dan dalnya itu berharokat fathah. Maka kita i'rabkan mabniyun 'alal fathi. Gitu. Itu untuk yang kedua. Paham? I'rab yang kedua. Ustadz, berarti kalau nggak ada nun taukidnya, nun taukid itu tadi ada dua ya Ustadz ya, nunnya berharokat fathah sama nunnya berharokat bertanda sukun ya. Ya. Berarti kalau tanpa nun taukid pun, berarti kalau tanpa nun taukid nanti i'rabnya jadi apa Ustadz? Jadi kalau tanpa nun taukid berarti jadi kembali ke awal. Ada Asinan. sukun. Asinan, ya. Asinan atau contoh nomor 12 ya, auqidan. Ya. Nun taukidnya kita hilangkan. Berarti jadi auqid. Ya, auqid. Jadi sukun dia. Kembali. Nah, dia kenapa dia berharokat fathah? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Gitu ya asalnya. Jadi berharokat fathah. Asalnya ini berharokat sukun, ya. Contoh yang ini. Istami'. Ini asalnya berharokat sukun, ya kan? Ketika kita tambahkan nun taukid jadi istami'na. Afan, istami'na itu yang ini ya. Istami'an atau istami'anna. Nah, jadi berharokat fathah, ya kan? Istami'an atau istami'anna. Jadi berharokat fathah. Ainnya yang tadinya berharokat sukun jadi berharokat fathah. Kalau kita tambahkan nun taukid. Gitu. Ya. Oke. Berarti nun taukid itu nun tasydid berharokat fathah atau cuma nun berharokat fathah Ustaz? Nun tasydid berharokat fathah yang pertama. Oh, Ini loh. iya. Ya. Iya. Sama yang nun berharokat sukun. Ya, ada dua ya. Iya. Tadi saya nyatatnya yang pertama itu nun taukid itu yang pertama nun berharokat fathah. Nah, berarti kan kalau yang tajan nabanna itu berharokat fathah. Berarti kalau nun taukidnya dihilangkan kan jadi tajan nabana. Iya, tajannabanna itu kan kalau bersambung dengan nun taukid. Tapi kalau kita hilangkan nun taukidnya maka kembali ke asalnya, tajannab. Ba-nya sukun. Gitu. Oh ya Ustaz, ya. Oke. Oke, paham? Ya, kenapa? Tadi kalau yang nun niswa itu kan ditujukan untuk kelompok antum. Nah, Ustaz, kalau misalnya yang nun taukid itu berarti untuk semua apa ya? Semuanya bisa. Semuanya bisa ya Ustaz ya? Bisa Iya, untuk antum itu ya Ustaz ya? iya bisa. Bisa disambung dengan semuanya ya, berarti. Nah, Ustaz. Kenapa harus ada nun taukid Ustaz? Ya, untuk penegasan ya. Untuk penegasan. Oh, khrujanna. Kalau nggak ada penegasan, keluarlah gitu ya. Kalau ada penegasannya, jadi kamu harus keluar gitu ya. Pakai harus gitu. Benar-benar ditegaskan. Kamu harus benar-benar keluar dari rumah ini. Itu kan benar-benar ditegaskan kan? Berarti secara makna lebih dalam ya Ustaz ya kalau pakai nun taukid ya. Iya, secara makna kayak gitu ya. Non taukid itu untuk memperdalam gitu, perintah atau menegaskan perintah tersebut. Oke? Ustaz, tadi kan nun taukidnya ada dua ya Ustaz ya. Yang lebih tegas dan di bawah penegasan berarti kalau bisa diartiin lebih halusnya sama lebih kasarnya gitu Ustaz ya? Atau Ya tingkat ketegasannya aja ya. Ya terserah artinya ya. Kalau yang non yang bertasdid ini tegasnya ya benar-benar tingkat atas gitu istilahnya ya. Kalau yang non berharokat sukun ya tegasnya itu di bawah dari nun
yang bertasdid. Gitu ya. Tapi tetap untuk penegasan ya, Ustaz, ya. Iya, penegasan, dua-duanya penegasan. Cuman tingkatannya aja ya, tingkatan penegasannya aja. Gitu ya. Contoh kalau makanan kan seblak gitu, ada yang pedesnya pedes banget ya kan, ada yang pedesnya biasa gitu ya. Kayak gitu lah ya. Ya. Oke, paham? Nomor 1 sama nomor 2. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja kalau belum paham. Nah, nomor 3, sekarang nomor 3. Ya. Dia mabniyun ala hadfi harfil illah. Ya, mabniyun ala hadfi harfil illah. Ya. Dia mabni, ya, fil amr di sini itu mabni. Ya. Tapi tanda mabninya itu hadfi harfil illah, dengan hilangnya huruf illah. Ya. Dengan hilangnya huruf illah. Contohnya alqa, ya. Laki ya yalqa. Ya. Di sini ya. Afan, alqa yulki berarti ya, salah aneh. Alqa yulki ini salah ya. Alqa yulki. Berarti ini yulki ya. Alqa yulki, afan. Alqa yulki. Nah, contohnya alki ya di sini. Kenapa dia di tanda mabninya itu adalah hilangnya huruf illah? Nah, di sini fi'il amr yang tanda mabninya itu adalah hasfi harfil illah, ya. Itu adalah fi'il amr yang diakhiri dengan huruf illah. Ya. Nah, di sini contohnya alki, ya alki. Ya, ini alki. Oke. Nah, kalau kita lihat kan ini qaf ini bukan huruf illah ya. Nah, tapi kita dapat melihat ya bahwasanya fi'il tersebut diakhiri dengan huruf illah ketika kita ubah ke bentuk fi'il mudhoreknya. Ya. Alki dari alqa yulki. Ya, yulki. Yang ini ya bentuk fi'il mudhoreknya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya alqa yulki ini diakhiri dengan ya. Dan ya ini termasuk huruf illah. Nah, di sini ketahuan ya di fi'il mudhari bahwasanya fi'il tersebut diakhiri dengan huruf illah. Dan kalau ada fi'il yang diakhiri dengan huruf illah, ya, dia mau dijadikan fi'il amr, maka huruf illahnya ya yang diakhiri itu dihilangkan. Contohnya alki, ya kan dihilangkan, yang nggak ada huruf illahnya di sini ya, cuma nyampe qaf saja. Ya. Kayak gitu. Makanya di sini tanda mabninya fi'il amr ini adalah hadfi harfil illah, hilangnya huruf illah tersebut. Hilangnya huruf illah tersebut. Ya, di sini alki harusnya ada ya, tapi di sini dihilangkan ya-nya. Ya. Ud'u, ya, ini aslinya adalah yad'u. Ya, yad'u. Nah, wawunya dihilangkan. Ya. Kalau kita jadikan bentuk fi'il mudhari, ud'u itu dari yad'u. Ya, yad'u. Ya. Di sini ada waw, dan waw ini termasuk huruf illah. Dan ketika dijadikan fi'il amr, maka ainnya dihilangkan. Di sini kan tidak tertulis wawunya dihilangkan ya di sini. Maka untuk kelompok yang ketiga ini i'rabnya itu adalah mabniyun ala hasfi harfil illah. Mabni dan tanda mabninya itu adalah hilangnya huruf illah karena tidak disebutkan di fi'il amr huruf illahnya tersebut. Dihilangkan. Nah, untuk fi'il yang kayak gini kita harus melihat ke bentuk fi'il mudhari'nya. Oke, paham? Nomor 3. Paham? Ada pertanyaan? Atau kurang paham? Bingung Ustadz, soalnya belum belajar tasrif yang domir itu ya. Iya, makanya nanti. Apa kita diajarin dulu yang tasrif domirnya itu Ustadz? Ini tuh kayak masih kayak melayang gimana ya? Iya. Gini. Oke. Tasrif domir ya.
Sebenarnya kalau untuk yang ini untuk dhamir yang termasuk mu'tal ya, yang diakhiri dengan huruf ilah. Dan ini biasanya kalau di tasrif ya, di buku-buku tasrif itu pembahasannya terakhir ini ya. Yang nomor 3. Ini pembahasannya terakhir. Ya intinya tadi ya. Yang tadi. Bentar ya. Oke. Intinya kalau dia diakhiri dengan huruf ilah, ya gampangnya kalian harus tasrif dulu, tahu tasrifnya ya. Alqa dari kalimat apa gitu ya. Alqa yulki ya. Alki di sini dari kalimat apa? Ud'u itu dari kalimat apa gitu ya. Kalau nggak tahu ya lihat kamus dulu sementara ya. Taharra itu dari kalimat apa gitu ya. Kalau nggak tahu ya lihat kamus dulu. Ih, baca kamus saja susah, Ustaz. Aduh. Kalau mau tahu, kalau yang lebih lengkap sih kamus bahasa Arab ke bahasa Arab sih sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia kadang nggak tahu, nggak lengkap. Ya untuk sementara ini dulu. Ya kayak gini yang penting paham kan? Materinya saja, materi dulu. Materi saja. Ustadz, kalau yang 1 sampai 12 mungkin bisa ya, maksudnya diterima logika itu kita masih inilah. Tapi kalau yang 13 tadi kita kan harus merubah ke fi'il mudhari kan ya ini Ustadz ya. Iya. Nah, itu Ustadz, kita aja masih lemah ya, maksudnya mengembalikan alqi ini dari apa fi'il mudhari'nya gimana, kita aja masih lemah. Gimana bisa mau mengi'rab kayak gitu. Oke, ya yang berarti nomor 3 ini PR aja ya. Bentar. Nomor 3. Kemudian nomor 4, ini paham kan? Nomor 4 ini gampang ya, ciri-cirinya gampang. Oke, kalau yang nomor 4, yang mabniun ala hadfin nun, paham? Teman-teman yang lain gimana? Apa? Ayo nomor 4. Paham? Aul, Ustaz Dani, ini siapa aja sih ya? Benar ya. Saya itu baru menyerna juga. Pusing juga, mencerna pusing-pusing kok. Oke. Mulai Ya. mabni itu susah ya Ustaz. Mabni kalau udah tahu, kalau kalian memperhatikan benar-benar, nanti gampang patokannya mana gitu ya. Patokannya mana? Patokannya sebenarnya gampang ya. Kalian harus tahu huruf terakhir, huruf asli yang terakhirnya saja gitu. Huruf asli dari yang terakhirnya. Ya ini kecuali nomor 4 ya. Nomor 3 ini ya, kecuali nomor 3 ini ya. Ini, kalau ini harus tahu apakah dia fi'il mu'tal atau fi'il sahih ya. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 4, 1, 2, 4 itu kalian harus tahu huruf aslinya. Huruf aslinya. Sehingga yang menjadi patokan itu adalah huruf terakhir yang aslinya. Contoh ini nomor 1 ya. Ini huruf aslinya kan na, do sama fa ya. Yang dijadikan patokan itu huruf terakhir dari aslinya itu fa. Nah, fa-nya ini berharokat sukun ya. Dia mabniun ala sukun. Terus nomor 5, huruf akhir dari huruf aslinya itu adalah dal. Ya. Jadi mabniun ala sukun. Di sini dalnya berharokat sukun, mabniun ala sukun. Terus ini nomor 9. Contoh nomor 9, ukhrujanna. Huruf aslinya itu adalah jim. Huruf asli yang terakhir itu adalah jim. Dan dia berharokat sukun, fathah. Maka dia mabniun ala fathi. Ya. Auqidan nomor 12. Ini huruf akhir, huruf asli yang terakhir itu adalah dal. Ya. Dan dia berharokat fathah, maka mabniun ala fathi. Ya. Oke. Ustaz. Kecuali Boleh. nomor 4 sampai 3 ya. Ini harus lihat ke fi'il mudhari'nya. Jadikan mudhari' dulu ya Ustaz nggih. Iya. Ustaz, boleh dicontohkan satu aja sebelum ditutup. Satu kalimat itu di-i'rab semua Ustaz. Coba Ustaz. Mending ini aja ya. Nah, ini aja langsung. Jadi,
Kelihatan kan i'rabnya? Ustadz, Untuk lihat huruf aslinya itu yang di anta ya, domain anta. Ustadz, Ini ya, if. Kenapa? nanti kita dikirimin yang ini ya Ustadz ya. Ini Ya. file ini. Ya, insya Allah anak kirimkan file ini. Ya. Insya Allah. Oke, gitu ya. Ustadz, Coba pahami dulu ya. Pahami. Ya. Ustadz, maksud Ya. saya coba anak itu gini Ustadz. Tadi seandainya ahsan itu tadi apa itu Ustadz? Mabni ala fathah. Iya, asin. Mabni Ya, ala fathi. ahsin. Mabni ala fathi. Terus ila harfu jar gitu loh Ustadz maksudnya. Di semua terus majrur di ilah gitu Ustadz. Iya, ya. Oke, nanti deh anak kirimin ya, insya Allah. Baik Ustadz. Oke, yang penting pahamin dulu ya ini. Ya baik Pahamin Ustadz. dulu. Nomor 1 sampai nomor 2 insya Allah gampang ya. Nomor 3 sama nomor 4 ini harus diubah dulu ke bentuk fi'il mudhari. Ini kalau untuk asal-usulnya. Kalau gampang ya nomor 4 itu kalau fi'il amr itu ketemu dengan alif isnain ya berarti dia mabniun ala hadfin nun gitu aja ya. Kalau dia bertemu dengan wawul jamaah maka dia mabniun ala hadfin nun. Kalau dia bertemu dengan ya di sini ya. Ya mukhatabah. Ya. Maka dia mabniun ala hadfin nun itu aja. Kalau nomor 4 ya, kalau fi'il amr bertemu dengan alif isnain wawul jamaah atau ya mukhatabah maka dia mabniun ala hadfin nun. Gampangnya gitu. Oke. Sedangkan kalau fi'il nomor 3 gampangnya gini. Kalau kalian tahu cara bacanya. Nah, kalian tahu ya, fi'il amr itu biasa aslinya itu berharokat sukun, ya kan? Aslinya berharokat sukun. Tapi khusus nomor 3 ya, yang diakhiri dengan huruf illah. Mereka itu tidak diakhiri dengan sukun. Contohnya alki. Ini diakhiri dengan kasroh. Ud'u. Ini diakhiri dengan dhammah. Taharra. Ini diakhiri dengan fathah. Maka ketika ada fi'il amr yang diakhiri dengan huruf hidup, ya huruf yang berharokat, maka dia pasti termasuk fi'il mu'tal. Fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Itu gampangnya. Gitu. Oke, gitu ya. Coba pahamin dulu. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Ada kelas lagi. Ya, karena ada kelas lagi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya PM Ana nggak masalah ya. Chat Ana nggak masalah. Chat Ana, atau coba kalian chat di grup gitu ya. Kali aja diskusi. Ada yang sudah tahu, jadi bisa langsung menyampaikan ilmunya gitu ya. Nanti insya Allah kalau ada yang salah ya anak koreksi nanti ya, kalau di grup. Oke, kalau gitu, nah sampai sini dulu ya. Pahamin dulu ini, ya. Kalau udah paham nanti gampang insya Allah ke depannya. Iya Ustadz. 3, 4 itu emang butuh ini agak jelimet ya. Itu ya. Oke, gitu. Kalau gitu kita akhiri dulu ya sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya.